Ucapkan selamat datang di Madrasah Digital Al-Hidayah. Sebetulnya Pak Khoiri ini bukan masuk pada sasaran penilaian karena masih baru. Anak-anak alumni sini ijazahnya semua nilai 100. Kira-kira ada yang protes enggak ya? Tapi apakah bangga orang tua dengan nilai 100 tapi anak guys opo-opo? Itu yang menjadi titik perhatian kita pada saat ini. Jadi orientasi pendidikan kita itu ke hasil. Di mana-mana kedatangan Bu Isma bikin tegang, leres saya. Tegang dan menakutkan gitu. Untuk PKKM ini jangan dianggap hanya sekedar penorehan nilai 1, 2, 3, 4. Saya sama Pak Hoirul Soleh sudah tidak mikirkan nilai. Titik tekan kami adalah panjenengan bisa menyadari bahwa apa yang akan panjenengan perbuat itu untuk melancarkan, memperbaiki kinerja panjenengan. Saya ucapkan selamat datang di Madrasah Digital Al-Hidayah. Semoga nanti hasil penilaian ini nanti bisa menjadikan dasar kedepannya madrasah lebih baik, sehingga menghasilkan output yang diharapkan oleh umat. Sebetulnya Pak Khoiri ini bukan masuk pada sasaran penilaian karena masih baru. Tetapi di dalam aturan juga disebutkan walaupun kepala madrasah ini masih baru, tetap boleh dilaksanakan penilaian itu. Anak-anak alumni sini ijazahnya semua nilai 100. Kira-kira ada yang protes enggak ya? Melanggar hukum enggak kalau nilai 100 semua? Enggak melanggar. Tapi apakah bangga orang tua dengan nilai 100 tapi anak guys opo-opo? Itu yang menjadi titik perhatian kita pada saat ini. Bahwa orientasi Merdeka Belajar ini produk kompetensi siswa. Makanya sekarang model pembelajarannya sudah harus berbeda. Porseni dia itu seharusnya juara 1 seharusnya, baik tenis meja maupun kalau nggak salah pidato bahasa Arabnya juara 1 seharusnya. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kepala Madrasah di ruangan itu sudah banyak yang diceritakan dan sebagainya, bagus. Tapi nanti kita lihat bersama-sama apakah sudah disengaja lewat program, terus pembinaannya siapa, prosesnya mana, hasilnya bagaimana. Setelah hasil itu mau apain itu kita lihat nanti. Karena untuk mencapai nilai yang paling bagus, nilai A katakanlah, itu katanya Bu Isma harus sudah membudaya. Nah itu Pak Jari. Jadi orientasi pendidikan kita itu ke hasil. Terus apa hubungannya dengan PKKM hari ini? Apa hubungannya Merdeka Belajar? Ada. Karena sudah merdeka membuat nilai sendiri, merencanakan semuanya sendiri dan sebagainya, harus ada alat kontrol. Alat kontrol itu ada 3. 1, alat kontrol lembaga yang disebut akreditasi. Nah, kontrol kedua PKKM ini. Kontrol kedua adalah penilaian kinerja kepala madrasah berdasarkan PMA 58 2017 bahwa kepala madrasah sudah tidak wajib mengajar. Karena manajemen itu berat ternyata. Nah, kontrol yang ketiga penilaian kinerja PKG. Nah, salah satu alatnya adalah supervisi. Kehadiran kami di sini itu nggak harus menakutkan. Yang jelas salah satu yang nggak masuk ini tegang. Belum kenal Bu Isma. Pak Khoiri ini sudah kenal Bu Isma sudah lama waktu FPDB, makanya nggak terlalu dedek-dedek temen. Nanti ruang rencana itu ada yang ditutup kain biru tadi, itu ditakar Bu Isma. Kenapa itu mau biru tadi? Lah ya itu mau biru tadi. Hitam jadi. Ini kok ditutup? Ya cerita kok kalau ditutup nggak pantas. Saya alhamdulillah hadir pada hari ini lebih bangga lagi dan banyak potensi-potensi yang harus dilakukan. Jadi semua guru-guru ini mencetak anak-anak iso. Bahasa Inggrisnya harus diandalkan. Di sini guru bahasa Arabnya sini. Gus Cek, wah
harus menjadi bilingual di sini. Inggrisnya sudah lulusan S2 ya? S2 apa ini? S2 UM. Wow, itu S3 teman. Setiap Sabtu setor. Oh iya. Oh iya. Pak Anton S2? S5 itu. Cari S1 pilek. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah yang kali ini akan dikenai BKKM walaupun ini masih baru, masih 3 bulan apa berapa bulan Pak? 4 bulan mungkin. Di mana-mana kedatangan Bu Isma bikin tegang, leres saya. Tegang dan menakutkan gitu nih. Semakin tercemari Bu Isma. Saya itu merasa bersyukur surat tugas dari Kemenak saya dijadikan satu tim dengan Pak Hoirul. Pak Hoirul yang penuh dengan guyon dan cocoknya, kepala madrasahnya baru. Terus ini kayaknya rancak ya ibu-ibunya. Yang senior kelihatan satu ibu, Bu Tsunami. Bukan Bu Isma loh, kata-katanya Pak Hoirul. Dan bapaknya yang senior satu, gosnya sama yang lainnya ini masih muda. Saya kira Pak Hoirul ini modal besar panjenengan. Madrasah yang mau berkembang ini umpama mobil gitu digawe prosnel limo itu masih kena gitu nih. Tergantung bagaimana nanti panjenengan menggerakkan orang-orang yang potensial ini untuk menggapai visi yang sudah dicanangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk PKKN ini jangan dianggap hanya sekedar penorehan nilai 1, 2, 3, 4 gitu. Saya sama Pak Hoirul Soleh sudah tidak mikirkan nilai. Tadi kan sudah disampaikan sekarang sudah merdeka belajar. Begitu juga dengan kami. Titik tekan kami adalah panjenengan bisa menyadari bahwa apa yang akan panjenengan perbuat itu untuk melancarkan, memperbaiki kinerja panjenengan. Jadi dokumen itu bukan hanya sekedar nggarai kesel, nggarai sumpek, tapi bagaimana dokumen itu bisa panjenengan jadikan sebagai alat untuk mempermudah kinerja panjenengan. Gitu. Kita rubah mindset kita. Kalau dulu kita kerja nggak roh iki mari iki gawe apa dokumen iki. Opo mari lek wis mari dilihat Bu Isma sama Pak Hoirul terus masuk lemari. Tadi Bu Isma sempat tertarik dengan yang ditunjukkan Pak Hoirul. Almarinya sudah penuh dengan tempat-tempatnya, walaupun masih banyak tempat yang kosong. Tapi sudah saya kasih riwayat Pak, mending sudah dimulai walaupun masih kosong daripada belum dimulai. Nggih napa mboten? Harapannya tahun depan itu sudah mulai berapa persen sesuai target nih Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti kami memang lihat dokumen, tapi lebih memfokuskan dokumen ini berfungsi apa enggak. Apa hanya sekedar menyuguhi kami? Apa hanya sekedar jadi penghuni laptop, penghuni HP, penghuni almari, atau memang dilaksanakan dalam proses pembelajaran? Insya Allah nanti saya bersama Pak Hoirul akan memberikan kalau memang dokumennya itu sudah benar, tinggal ini sudah dilaksanakan, sudah bisa melaksanakan dokumen ini. Kalau belum bisa, kami akan sisipkan pembinaan di situ. Tapi kalau dokumennya nggak ada, ya tolong kami jangan di selemur no, Bu, dokumennya di sana saya cari. Begitu ditunggu, maaf Bu, almarinya dikunci, kuncinya dibawa Pak ini, ya jangan gitu. Terus terang aja biar efektif Pak waktu. Pasti nanti kalau
panjenengan bilang tidak ada dokumen, Bu Isma sama Pak Khairul akan memberikan pertanyaan yang kedua. Sudah paham untuk membuat dokumen ini? Kalau sudah, Bu Isma sama Pak Khairul seneng monggo, mau ditindaklanjuti kapan buatnya. Tapi lek panjenengan terus terang belum ngerti kami Bu, kami akan berusaha menerangkan. Karena orang lek gak ngerti dituntut untuk mengadakan dokumen itu pasti oleh-oleh ambil sewa, nggih. Terus googling nggak erup, pokoknya ono mirip-mirip di download. Surat tugas Bu Isma dengan Pak Khairul itu sama, jadi satu tim. Nanti Bu Isma tambahin lagi, Pak Khairul nambahin lagi. Jadi dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan. Nggak mungkin lah semua item itu Bu Isma sama Pak Khairul akan memberikan ilmunya. Loh Isa ayo gak mari itu, nanti bisa dibuktikan. Monggo kalau mau maju. Berarti dengan PKKM tiap tahun ini adalah langkah bagus bagi pemerintah untuk maksa jenengan semua mempersiapkan PKKM akreditasi itu maksimal tiap tahun, maksimal. Lek nggak ono PKKM paling 4 tahun sekali. Nggih napa mboten? Dan itu nggak ada efek positif bagi proses pembelajaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Bu Isma berharap setelah PKKM ini apa yang dibilangkan oleh Pak Khairul tadi, yang dijelaskan oleh Pak Khairul bahwa kita sudah merdeka belajar, tidak boleh bertumpu hanya pada nilai, tapi pada kompetensi sikap, yaitu harus apa tadi? Berjiwa kompetitif. Kemudian pantang menyerah. Ya, anak-anak tahu learning how to learn-nya itu terasa banget di MA ini, itu harus dimunculkan. Kemudian kompetensi kognitif, mengikuti KSM juga juara. Mengikuti porseni olahraga, OSN juga juara, begitu. Akreditasi yang sekarang itu melihatnya di budaya. Kalau sudah membudaya itu A, kalau masih terbiasa tok itu B, terbiasa itu lebih. Makanya untuk akreditasi yang sekarang ini nggak bisa sulapan Bapak Ibu. Untuk membiasakan dan membudayakan satu karakter iso nggak didadak seminggu, nggak bisa. Dan titik tekannya adalah pada fungsi. Makanya Pak Khairul tadi bilang sekolahan cilik gede nanti kesempatannya podo untuk meraih A. Sekali lagi Bu Isma mohon nanti dicermati, jangan hanya sekedar menargetkan punya dokumen, tapi bagaimana dokumen itu bisa memperlancar kinerja panjenengan sehingga berujung pada peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran di MA ini. Gedungnya sudah baru, semangatnya baru, kinerjanya juga harus bagus. Semangat ya Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.